Om Swastiastu. Umat Dharma yang saya kasihi, dalam video ini saya akan mencoba berbagi nilai filosofi dari Pandan Harum. Saudara sekalian umat Dharma yang saya kasihi, kita sebagai masyarakat Bali banyak sekali sarana upacara dalam keagamaan, salah satunya Pandan Harum. Nah, di balik Pandan Harum itu saya menemukan nilai yang bagus sekali. Dari kan ada juga menyebut Pandan Harum dengan Buddha. Nah, Buddha ini atau Pandan Harum ini kemudian Nah, ini dipotong tipis-tipis disebut dengan itu. Dan gitu olahannya disebut dengan obrok samsam. Ada yang nyebut obrok, ada yang nyebut samsan. Nah, ini punya makna ini. Pandan itu menunjukkan pandangan yang harum. Samsam itu menunjukkan hidup bersama-sama. Ini dapat saya terangkan kalau kita dalam hidup bermasyarakat, berbanjar, berkeluarga, punya pandangan yang harum, artinya suka melihat hanya kebaikan orang saja. Tidak mau melihat keburukan orang lain atau mengabaikan keburukan orang lain, tentu hidup kita ditunjukkan oleh makna samsam, yaitu mau hidup bersama-sama, bersatu jadinya kita. Nah, supaya kita bisa hidup bersama-sama, punya pandangan harum, ini punya pesan Buddha. Buddha itu hapus dakin kenehi, artinya hapus kotoran pikiran ya, dalam bentuk memori, kenangan, karma wasana. Itu harus dihapus dengan cara bekin ya, bekin aji pengucapan mantra berulang-ulang. Jadi penuhi dengan pengucapan mantra atau nama Tuhan berulang-ulang. Nah, itu berguna untuk menghapus kita punya daki di dalam pikiran. Setelah dihapus jadi obrok. Nah, itu obrok itu otake berubah. Nah, itu kasar ini kepanjangan dari obrok, otake berubah. Artinya yang awal suka melihat keburukan orang lain, menyadari wah itu tidak baik, efeknya hanya menambah pikiran kotor. Hidup ini kan seperti apa namanya, seperti pelajaran atom ya. Hal-hal negatif, atom kan terdiri dari muatan positif dan negatif. Nah, muatan negatif dari atom itu kan suka berpindah-pindah. Nah, kita dengan teman lain itu ibarat perwujudan atom. Nah, kalau kita suka melirik keburukannya orang lain, maka keburukan orang lain kan berpindah. Keburukan orang lain itu bagaikan elektron berpindah-pindah. Nah, keburukan orang lain berpindah ke kita. Nah, keburukan orang itu apa namanya? Pikiran seseorang tadi penuh dengan muatan positif. Jadi kita yang mengambil keburukannya, sehingga karena elektronnya berkumpul kan kita jadi pribadi laksana atom yang penuh dengan muatan negatif, penuh dengan elektron, kan kayak begitu jadinya. Nah, menyadari itu akibat dari kita melihat keburukan orang lain yang hanya mengumpulkan keburukan di dalam pikiran kita. Nah, lebih baik kita mengembangkan pandangan yang harum, pandangan yang baik, supaya hidup kita mau bersama-sama gitu ya. Itu makna dari Pandan Harum. Dari segi filosofi, bagi orang yang beragama bisa pakai tutur ya, maksudnya bisa dituturi gitu. Jadi tidak perlu lagi pakai simbol gini gitu. Maknanya dipraktekkan, baru agama itu mampu menciptakan perubahan karakter, kepribadian menjadi lebih baik. Kalau hanya berupacara, bisa jadi kepribadiannya monoton, tidak ada perubahan, justru mengalami kemunduran, tidak berkembang secara moralitasnya, karakternya tidak menjadi baik, hanya menjadi tambah buruk. Suka melihat keburukan orang lain seperti udang, matanya kalau melihat orang lain yang jelek kan melotot gitu kayak mata udang. Kenapa? Di kepala kotor, dakin keneh gitu ya, tidak dihapus-hapus, melotot begitu. Diajak bersatu, ayo maju, menciptakan suatu kebersamaan, bersatu, mundur malah kayak udang. Kiri-kiri saling ngejohin, besin wakur aku. Antara ajak nyamuk berayu sih ngakur aku, pasti saling kiri-kiri udang ngejohin. Itu karena apa? Pikiran kita kotor, dakin kena sing mapus. Rajin-rajin menghapus dakin kena ya.
memori, kenangan. Seperti HP itu kan selalu ada memori masuk. Begitu saja pikiran kita akan selalu ada kenangan duniawi yang mengotori dan menggelapkan pikiran, yang ujung-ujungnya membuat fisik kita jadi bungkuk kayak udang karena pikiran kita kotor. Ketika pikiran kotor itu bagikan busi motor yang kotor, yang apinya nanti kecil. Jadi api atma itu nanti memudar di dalam diri kita yang memungkinkan tidak ada pembakaran sari-sari makanan, sehingga tidak ada tenaga yang buat fisik loyo bungkuk kayak gini seperti udang. Tidak punya getih, artinya tidak ada keberanian, tidak ada energi sing membayuan hidupnya. Pokok seming lete cara udang sing lah getih radene. Karena itu pejam. Nah, ada pesair pejam. Pejam itu penting japa mantra ya. Pejamkan mata dalam kondisi tidak tidur nih, sengaja pejamkan mata. Itu langsung japa mantra. Hanya ini menghapus daging kena seperti otak udang di kepala udang itu dihapus nih. Kalau dibersihkan nanti cahaya atma lagi piah kayak perapian busi piah gitu ya. Pembakaran sari-sari makanan bagus nih, cet, sehingga menghasilkan bayu lagi ya. Ada kemajuan dalam hidup. Nah itu mana dari pandan harum yang saya kolaborasikan dengan busi motor lah, otak udang lah kayak begitu nih. Sekiranya ambil yang baik-baiknya aja dari saya. Mungkin ya ini karena hidup saya kan sebagai manusia tentu tidak sempurna, ada aja kekurangannya. Jadi saudara ambil yang baik-baik, ambil yang bermanfaatnya aja ya, yang jelek-jelek jangan buang aja. Nah itulah sekilas dari pemaknaan saya tentang pandan harum yang saya informasikan kepada para pemirsa sekalian. Di akhir cerita saya mohon maaf lahir batin dan saya ucapkan Paramasanti Om Santi 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 Om.